واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك pembacaan kitab Umdah. Alaihi Wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid." Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika sang hamba tersebut sujud. Nah, ketika kita semua dalam kondisi sujud, baik itu di salat wajib ataupun salat sunnah, baik itu di rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua, baik itu sujud di rakaat yang ketiga ataupun di rakaat yang terakhir, seimbangkanlah. Durasi waktunya itu mirip atau sama. Tidak ada mengkhususkan doa di sujud yang terakhir saja. Wallahu a'lam. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan,
Wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisata al-kalbi. Janganlah seseorang dari kalian menghamparkan kedua lengannya sebagaimana terhamparnya kaki anjing. Nah, maksud terhampar ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat, kita ketika sujud menempelkan lengan dan siku ke lantai atau ke sajadah. Nah, ini kata Nabi, siapapun di antara kita yang lengan dan sikunya menempel di sajadah atau di lantai, berarti dia tersebut telah menyerupai seekor anjing. Karena anjing itu sebagaimana yang kita pahami ketika dia sedang istirahat atau sedang santai ya artinya dia tersebut tidak dalam rangka untuk mencari makanan atau yang lainnya, itu suka betul menghamparkan kakinya. Nah, kita tidak boleh lengan ini hingga siku ketika sujud kita tempelkan di sajadah atau di lantai. Yang tetap berpegangan kedua telapak tangannya, sedangkan lengan dan siku ya tidak boleh ditempelkan ke sajadah atau ke lantai pada saat dia tersebut sujud. Kemudian selanjutnya, janganlah salah seorang dari kalian menghamparkan kedua lengannya sebagaimana terhamparnya kaki anjing. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 822, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 493. Nah, kalau kita melihat tentang kita ini diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai makhluk yang mulia. Allah telah memuliakan manusia dan menciptakannya dalam bentuk yang paling baik lagi sempurna. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalahum ala katsirin mimma khalaqna tabdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Kami angkut mereka dari darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang lain. Dan kata Allah, kami ciptakan manusia tersebut dengan kelebihan yang sempurna. Dan itu dikuatkan lagi dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Jalla wa'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Manusia berjalan dengan kedua kakinya dan makan dengan makan dengan tangan kanannya. Ya. Manusia berjalan dengan kedua kakinya sedangkan makan dan minum dengan tangan kanannya. Karena terlarang ya Bapak Ibu kalau kita makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri. Ada sebagian orang kadang dengan gayanya memegang gelas dengan tangan kirinya kemudian dia minumkan ke mulutnya. Nah, ini tidak benar. Ya. Ini tidak dibolehkan kan? Ada seorang sahabat Nabi ketika dia tersebut minum pakai tangan kiri, kata Nabi kita Muhammad SAW, biyaminik, dengan tangan kanan. Dia mengatakan, la atiqu, aku tidak mampu. Kata Nabi, coba dulu atau kamu tidak bisa sama sekali, selama-lamanya. Nah, jadi makan dan minum itu menggunakan tangan kanan. Ya, tangan kanan itu kan simbol baik. Sedangkan tangan kiri simbol apa? Kejelekan. Makanya kita tidak boleh makan dan minum menggunakan tangan kiri. Seperti itu. Karena tangan kiri ini adalah simbol apa? Kejelekan. Kita katakan seperti itu. Nah, walhasil simbol kehinaan juga. Orang pingin menghinakan seseorang kadang dengan tangan kiri kan? Ngasih sesuatu. Ini na'udzubillah min dzalik. Nah, berkaitan dengan penggunaan tangan kanan pada saat makan dan minum itu dikuatkan di dalam hadis Amr bin Abi Salamah ketika ya
beliau mendapatkan nasihat dari Nabi. Amr bin Abi Salamah ini anak tirinya Nabi SAW dari ibunda Ummu Salamah. Kalau bahasa kita itu agak diperhalus ya. Anak tiri itu kan kayak nggak enak di telinga. Sekarang disebutnya anak apa? Anak sambung. Sambung menyambung menjadi satu, ya kan, seperti itu. Naam. Walhasil ya disebutnya anak sambung dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi SAW memberikan nasihat ketika Amr bin Abi Salamah itu makan dengan menggunakan tangan kiri, kemudian dia mengacak makanan tersebut sambil Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam samillah, wahai anak kecil ucapkanlah bismillah. Nah, jadi sebelum makan dan minum kita baca apa? Bismillah. Kemudian qul biyaminik, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Wa qul mimma yalik, dan makanlah yang dekat-dekat dulu. Kalau satu macam. Tapi kalau bermacam-macam makanannya yang dekat kita itu enggak enak semua. Yang tidak menurut selera kita enak sih menurut orang, tapi menurut kita enggak selera nih. Nah, kita boleh, Pak, tolong Pak, yang itu Pak. Nah, saya minta yang itu Pak. Sayur lodeh itu. Atau Pak, minta itu Pak, yang kapsah itu Pak. Subhanallah. Atau yang lainnya. Nah, jadi kita katakan kalau makanannya sama, satu jenis, maka kita makan yang dekat-dekat dulu dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi manusia berjalan dengan kedua kakinya dan makan dan minum dengan menggunakan tangan kanannya. Berbeda dengan kondisi hewan yang sebagian berjalan dengan 4 kaki dan makan langsung dengan mulutnya. Seperti itu. Allah Jalla wa Ala telah memberikan manusia pendengaran, penglihatan, hati sehingga manusia mampu memahami berbagai hal yang mengambil manfaat darinya. Ya. Disebutkan bahwasannya Allah Jalla wa Ala memberikan kepada manusia tersebut as-sam'a, kemudian al-basar, penglihatan, kemudian al-fu'ad, yaitu hati. Nah, sehingga manusia sanggup dan mampu memahami berbagai macam hal dan mengambil manfaat darinya. Dengan pemberian tersebut pula, manusia mampu membedakan berbagai macam hal, baik buruk ataupun yang baik, bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, berbahaya di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat ataupun tidak berbahaya. Nah, sepantasnya lah bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu untuk mengetahui kemuliaan yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita semua. Oleh karenanya, ya, hendaknya setiap hamba tidak menyerupai hewan, terutama pada saat dalam sedang melaksanakan ibadah salat. Karena salat adalah keadaan yang paling mulia bagi seorang hamba. Terdapat dalil-dalil, hujjah-hujjah yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada kita agar jangan sampai kita tersebut ketika melaksanakan ibadah salat serupa dengan hewan atau binatang. Nah, dari hadis yang sahih ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, yang pertama adalah al-amru bil i'tidal bis sujud. Ya, perintah dari Allah dan Rasulnya bahwasanya kita ketika sujud tersebut hendaknya seimbang berkaitan dengan bacaan-bacaannya. Nah, wa huwa i'tidalu zuhri fihi, dan yang dimaksudkan dengan berkaitan tentang i'tidal pada hadis ini ya dikatakan adalah berkaitan dengan masalah sujud. Jadi kan ada yang mengatakan durasi waktunya seimbang sama. Kemudian seimbang juga berkaitan dengan lurusnya punggung kita tersebut ya ketika sujud. Naam. Wa huwa i'tidalu ya adh-dhahr fihi. Wa dzalika bi ayyakuna as-sajidu ala akmali hay'atin minan nasyati wa tabaudi amma yash'uru bitahawuni wal kasal wa qillata
i'tina bis shalah. Yang demikian itu bisa terjadi jika orang yang sujud tersebut betul-betul dalam bentuk yang sempurna ketika melaksanakan ibadah salat. Dan dia tersebut betul-betul bersemangat untuk mengerjakan salat tersebut. Jauh dari sifat ingin melalaikan ibadah salat atau malas untuk melaksanakan ibadah salat atau kurang perhatian dalam melaksanakan ibadah salat. Nah, kemudian disebutkan berkaitan dengan masalah larangan. Jangan sampai kita tersebut menyerupai binatang, ternyata tidak sekedar anjing doang. Pada hadis ini memang benar kita katakan wala yabsut ahadukum zira'aihi in bisatal kalbi. Janganlah salah seorang dari kalian menghamparkan lengannya hingga ke siku, ya. Zira'aihi itu bisa diartikan ya yang di atas siku kita katakan, atau kita artikan bahwasannya itu adalah berkaitan dengan lengan kemudian mengarah ke siku. Dikatakan wala yabsut ahadukum dira'aihi in bisata al-kalbi. Janganlah salah seorang dari kalian tersebut menghentangkan lengan hingga sikunya hingga menempel di karpet atau di tanah atau sajadah. Sebagaimana yang sering dilakukan hal demikian oleh seekor anjing. Antum kalau lihat anjing sedang istirahat, apa yang dilakukan? Tentang keempat kakinya tersebut, ya, di situ kita katakan dia membentangkan berkaitan tentang kakinya tersebut, yang dimana itu tidak boleh dicontoh dan ditiru pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, ya, selain daripada hewan anjing yang disebutkan, disebut juga berkaitan tentang masalah binatang onta. Onta ini halal apa haram? Halal kan dagingnya. Cuma kenapa kita tidak boleh sholat di kandang onta? Apa alasannya? Bismillah. Hah? Apa alasannya? Kenapa kita tidak boleh sholat di kandang onta? Siapa yang tahu? Apa? Tempat berkumpulnya syaitan. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ya, qala Rasulullah SAW bersabda, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha khuliqat minasyayatin. Janganlah kalian tersebut salat di kandang onta, karena kandang onta itu tempat berkumpulnya syaitan. Nah, tempat berkumpulnya syaitan. Nah, di sini untuk berkaitan dengan binatang onta kita katakan dagingnya halal, ya. Tetapi kita terlarang untuk sholat di kandang onta. Kenapa? Tempat berkumpulnya syaitan. Nah, ada gerakan sholat yang kita tidak boleh mencontoh onta. Yang pertama tadi tidak boleh mencontoh apa? Anjing. Yang kedua, onta. Kita bacakan hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang dari kalian mau turun ke lantai untuk sujud, janganlah kalian turun sebagaimana onta turun. Nah, di sini ada penambahan dari Abu Hurairah. Ini bukan sabda Nabi ya. Bukan sabda Nabi nih keterusannya. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaknya dia tersebut meletakkan kedua tangannya dulu, menempel di sajadah atau lantai atau di tempat sujudnya, baru kedua lututnya. Nah, ini ungkapan bukan ungkapan Nabi. Ungkapan Nabi konteks yang pertama tadi, yaitu apa? Janganlah salah seorang dari kalian tersebut sujud, ya, atau janganlah salah seorang dari kalian tersebut turun untuk melakukan sujud sebagaimana turunnya onta ketika dia ingin turun.
Ya, seperti itu. Nah, ini konteks hadisnya. Pertanyaannya, onta memiliki berapa kaki? 4. Kaki yang depan kinayah apa? Tangan apa siku? Tangan. Kaki yang belakang kinayah apa? Lutut. Lutut apa? Ya. Kaki kan? Jadi kaki yang depan itu kinayah tangan, kaki yang belakang kinayah kaki kan, atau lutut lah, bahasa kita lutut saja. Ya, jadi kaki yang depan kinayah tangan, sedangkan kaki belakang kinayah lutut. Oke. Antum pernah lihat onta turun? Enggak pernah jalan-jalan? Misalnya kemana? Ke kebun binatang kan? Kan ada onta di situ. Atau misalnya lagi umroh, kebetulan mampir ke peternakan onta. Maka pada saat itu apa? Antum perhatikan deh. Kaki yang mana onta itu turun duluan? Depan apa belakang? Depan ya. Depan tadi kinayah apa? Tangan. Oke? Sedangkan belakang kinayah lutut, ya kan? Oke, antum sementara ini turun tangan dulu apa lutut? Nggak bisa, satu aja, nggak mungkin dua-duanya. Antum mana lihat kata-kata tangan dulu baru lutut? Bukan begitu? Mengambil dari ungkapan Abu Hurairah yang di situ dikatakan wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaknya dia meletakkan kedua tangan dulu, menempel di sejadah, di lantai atau di tempat sujud, baru kedua lututnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, termasuk juga kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, mudah-mudahan Abu Hurairah itu dalam ungkapannya itu terbalik. Orang kan kadang kalau buru-buru cepat-cepat, itu kadang apa? Terpleset lisan, inzilakul lisan. Sehingga dia ingin mengatakan lutut dulu baru tangan, terbalik. Di situ tangan dulu baru lutut. Kenapa? Karena konteks tangan dulu baru lutut itu bertentangan dengan realita onta turun. Antum tadi mengatakan onta turun yang mana? Kaki depan apa kaki belakang? Kaki depan. Kaki depan kinayah apa? Tangan. Sedangkan kaki belakang kinayah apa? Lutut. Jadi kalau antum tangan dulu baru lutut, itu menyelisih enggak? Menyelisih enggak? Menyelisih kan? Rasulullah mengatakan apa? Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Nah, itu konteksnya Nabi ya. Itu ucapan Nabi. Apabila salah seorang dari kalian ingin turun melaksanakan sujud, janganlah dia turun sebagaimana unta turun. Sebagaimana apa? Unta turun. Unta tadi kata antum, kaki depan apa kaki belakang dulu? Kaki depan. Nah, kita disuruh menyelisihi unta. Berarti yang benar apa? Lutut dulu baru tangan. Itu yang pertama. Yang kedua dikuatkan dengan hadis dan dalil. Dari hadis Wa'il bin Hujr, yang dimana Wa'il dengan kedua mata beliau melihat secara pasti dan jelas, sangat terang benderang. Kata Wa'il bin Hujr, aku lihat dengan kedua mataku Nabi SAW ketika turun tersebut, beliau meletakkan lutut beliau dulu, baru tangan beliau. Itu sangat jelas kan? Subhanallah. Dan itu kalau kita lutut baru tangan dulu, itu mudah buat kita. Karena kebiasaan Nabi, kata Wa'il bin Hujr, ketika sujud itu yang pertama kali yang kita katakan yang ditempelkan ke tempat sajadah itu yang lebih dekat dengan sajadah atau tempat sujud. Misalnya ketika turun kan lutut dulu, baru nanti kedua telapak tangan, baru nanti wajah, bukan begitu? Karena lutut lebih dekat dengan tanah atau sajadah atau tempat sujud, tempat sholat. Ya, tempat sujud. Nah, di sini menunjukkan sekali lagi
mayoritas ulama berpendapat bahwasannya ketika kita turun itu yang kita tempelkan terlebih dahulu lutut, baru apa? Baru tangan. Dan itu pendapat yang rajih. Artinya kalau antum tangan dulu baru lutut berarti menyerupai siapa? Onta. Dilarang nggak sama Nabi? Bisa berubah nggak? Kata antum ikhtilaf. Ya memang ikhtilaf. Kita bisa bantah bahwasannya kan ungkapan Abu Hurairah dikatakan tadi itu oleh kalian atau oleh antum ini hadis, ternyata itu bukan hadis. Tapi itu perkataannya Abu Hurairah yang mengatakan wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Hendaknya dia meletakkan kedua tangannya dulu menempel di sajadah atau lantai baru kedua lututnya. Ini apa? Perkataan siapa? Nabi apa? Abu Hurairah. Perkataan Abu Hurairah. Jelas ya? Jadi kesimpulannya jangan menyerupai onta ketika turun ya untuk sujud. Maka supaya jangan sampai menyamai gerak-geriknya onta tersebut, maka kita katakan yang kita lakukan ketika turun, lutut dulu apa tangan? Lutut dulu baru tangan. Karena kalau antum tangan dulu baru lutut, berarti antum sama sebagaimana turunnya onta tadi. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu? Itu binatang yang kedua ya. Binatang yang ketiga yang disebutkan di dalam hadis ini adalah larangan menoleh, melirik sebagaimana musang. Dalam riwayat yang lain sebagaimana rubah. Rubah juga seperti itu ya. Jadi disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan kata-kata sa'lab, ada yang mengartikan itu adalah rubah. Ada juga yang mengartikan sa'lab itu adalah musang. Wallahu a'lam, dari dua pendapat tadi yang sahih yang benar bahwasannya yang disebut dengan ungkapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ya, konteks hadisnya seperti ini, yaitu sa'lab wal tifati ka'il tifitus sa'lab. Sa'lab di situ maksudnya adalah musang. Nah, tapi ada yang menerjemahkan sa'lab itu apa? Ya, rubah seperti itu. Tapi yang rajih adalah musang. Nah, itu disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Kata Abu Hurairah, amarani Rasulullah bisalasin wa nahani anis salasin. Bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepadaku 3 hal dan melarang aku 3 hal. Salah satu yang dilarang oleh Nabi SAW kepada kita, wa iltifatin ka iltifati sa'lab, menoleh sebagaimana musang menoleh, atau bisa diartikan sa'lab rubah, menoleh sebagaimana rubah menoleh. Wallahu a'lam. Nah itu yang berkaitan tentang binatang yang ketiga, yaitu binatang apa? Musang atau rubah. Jangan sampai nanti ketika sholat kita menoleh ke kanan ke kiri. Kebiasaan kita itu. Subhanallah, kita sholat nih, ada orang yang masuk dari pintu utama masjid, itu kadang dilihat. Ada yang apa misalnya, batuk-batuk di sop bagian kiri, ditengok juga. Siapa yang batuk? Nah ini terlarang. Jadi kata Nabi SAW, aku melarang kalian itu ketika sholat jangan sampai menengok, melirik ke kanan dan ke kiri. Percis seperti lirikannya apa? Musang. Nah, ada yang mengartikan rubah. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang keberapa ikhwan? Yang ketiga. Pertama tadi binatang apa? Anjing. Yang kedua, onta. Yang ketiga, musang. Atau bisa juga
ya, garis miring di situ, arti sa'lab itu adalah rubah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 909. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu." Allah senantiasa berada di hadapan seorang hamba ketika ia salat. Jadi ketika kita salat kita yakini apa? Allah berada di mana? Di hadapan kita. Makanya kita tidak boleh ketika salat menghadap kemana? Ke atas langit. Tidak boleh juga menoleh atau melirik kiri dan kanan. Kenapa? Karena di hadapan kita ada siapa? Ada Allah Jalla wa'ala. Makanya pandangan mata kita menurut mayoritas ulama kemana? Ke tempat sujud. Ke depan boleh enggak Ustadz? Sekelompok ulama mengatakan boleh. Karena melihat ke depan tidak ada apa? Larangannya. Ya, begitupun juga hadis tentang masalah menundukkan pandangan ke tempat sujud, sebagian ulama ya mengatakan hadis ini tidak sahih. Sebagian ulama hadis mengatakan tidak sahih. Meskipun sudah menjadi kebiasaan ya. Yang penting kita menempatkan ya berkaitan dengan pandangan mata ini ke tempat sujud ya. Itu sudah menjadi kebiasaan berdasarkan hadis yang kita pahami itu adalah sahih. Ternyata belakangan kita pahami itu hadisnya diperdebatkan di kalangan para ulama hadis. Wallahu a'lam. Ke atas jelas terlarang, tidak boleh kan? Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, menengok ke kanan ke kiri tidak boleh. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah juga. Nah, pilihannya cuma dua. Yang tidak dilarang, yaitu apa? Tempat sujud. Yang kedua, ke depan. Wallahu a'lam bissawab. Taib, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Itu yang keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, larangan sujud dengan cepat atau larangan untuk melakukan gerakan-gerakan sholat dengan cepat yang tidak ada tumak ninahnya. Percis seperti ayam lagi mematuk, lagi makan. Tuk, 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 tuk. Cepat banget. Tahu-tahu selesai. Itu kita saksikan kan? Di Ramadan misalnya. Kita lihat ada yang sholat tarawih. Subhanallah. Dia baru keluar kira-kira jam 7-an. Untuk ikut Isya, sholat Isya. Kemudian setelah itu sholat Ba'diyah Isya. Kemudian setelahnya melaksanakan apa? Tarawih. Subhanallah. Kita baru keluar nih, tahu-tahu teman kita yang tadi itu yang mengatakan salat Isya di masjid tadi itu, kita ajak tarawih. Ayo tarawih yuk. Ketemu di jalan. Oh, ana udah tarawih. Kapan tadi? Cepat banget kata antum. Iya cepat. Kita meskipun bilangannya banyak tapi bisa dikejar. Seperti itu. Nah, artinya apa? Cepat banget. Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh. Disebutkan di dalam hadis Abu Musa hadis Abi Abdillah al-Ash'ari radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu yankuru fi sujudihi wa huwa yusalli. Dalam hadis Abu Abdillah al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah melihat seseorang laki-laki tidak mensempurnakan rukunya, dan disebutkan yang kuru fi sujudihi wa huwa yusalli. Orang tadi itu ketika sholat, terutama waktu sujud, itu seperti ayam mematuk. Nah, tuk tuk tuk, kinayah apa? Ya, cepatnya dia sholat tanpa ada tumak nina. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian berkomentar tentang laki-laki tadi yang sholatnya cepat sekali. Lau mata hadha ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Jika sekiranya nih orang yang sedang sholat asal-asalan tadi, sebagaimana ayam mematok, cepat banget, dia mati dalam kondisi seperti itu, maka dipastikan kata Nabi, mati bukan di atas agamanya Muhammad SAW. Nabi berlepas diri dari yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, yang dimana Abu Hurairah diperintahkan 3 hal. Salah satunya berkaitan dengan salat duha di tiap hari. Nah, ini menunjukkan ya. Kita bacakan hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Nama asli Abu Hurairah siapa? Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dausi Al-Yamani, seorang Yaman yang kemudian masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Meskipun berjumpa dengan Nabi sangat sebentar sekali, kurang lebih 3 tahun, tapi beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jadi hadis-hadis Nabi itu banyak dari jalur beliau. Jumlahnya 5.000 hadis lebih. Banyak sekali, 5.000 hadis itu luar biasa. Ini 5.000 hadis lebih dari jalurnya beliau. Salah satunya tentang hadis ini, yang dimana Abu Hurairah berkata, amarani Rasulullah SAW bisalasin wa nahani an salasin. Rasulullah SAW memerintahkan aku 3 hal dan melarang aku 3 hal. Yang berkaitan dengan perintahnya Nabi SAW, yang 3 hal tersebut apa? Yang pertama, birak'atai ad-duha kulla yaumin, mengerjakan salat duha di setiap hari 2 rakaat. Kemudian wal witru qablan naum, melaksanakan salat malam termasuk witir sebelum tidur. Artinya Bapak, Ibu, kalau kondisi kita susah dan sulit untuk bangun malam, terutama di sepertiga malam terakhir jam 2 sampai menjelang subuh, waktu yang afdal untuk tahajud dan witir, karena pada malam itu Allah pada sepertiga malam tersebut, di setiap malam ya, di setiap malam di sepertiga malam yang terakhir tersebut, Allah Jalla Jalaluhu turun ke langit dunia. Dan turunnya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah mengatakan kepada hamba-hambanya yang terjaga di sepertiga malam terakhir dengan mengerjakan salat tahajud atau qiyamul lail, termasuk witirnya. Kata Allah dalam hadis qudsi, man istaghfarani fa'ughfiralah. Siapapun yang meminta ampun kepada aku di sepertiga malam yang terakhir tersebut, aku akan ampuni. Waman sa'alani fa'u'tiyah. Siapapun yang meminta kepadaku di sepertiga malam terakhir tersebut, maka aku pasti akan beri. Barang siapa yang berdoa di sepertiga malam terakhir, ya pasti aku akan ijabah. Nah, itu sepertiga malam terakhir jam berapa kira-kira? Jam 2 sampai menjelang subuh. Nah, tapi tidak semua kita ini sanggup untuk sholat tahajud dan qiyamul lail itu di sepertiga malam yang terakhir tadi. Ya, karena kita maaf kena kerja ya. Kadang subhanallah menjelang isya saja ngantuknya ampun. Sebagaimana ngantuknya kita sekarang ini di siang ini, ngantuk. Ngantuk, sama dengan Anda juga ngantuk, makanya minum kopi kan disediain. Bismillah. Nah, kadang bangun ke kamar mandi, buang air kecil, tapi kena ngantuk dan malas, membuat kita tersebut tidak bisa mengambil air wudhu. Habis buang air kecil ya sudah selesai bersih-bersih, istinja, cebok, ya membersihkan kubul, tidur lagi. Nah, maka oleh sebab itu kita dianjurkan berdasarkan hadis Abu Hurairah ini, usahakan sebelum tidur apa? Tahajud dan witir, sebagaimana yang kita kerjakan ketika di mana? Di Ramadan. Ya, mengerjakan tarawih atau tahajudnya serta witirnya setelah apa? Ba'diyah Isya, karena waktunya itu sudah ada. Jadi waktu tahajud itu kapan sih? Dari setelah sholat Isya, tepatnya setelah melaksanakan Ba'diyah Isya,
sampai menjelang subuh. Cuma memang yang afdal, yang utama, kapan? Jam berapa? Sepertiga malam terakhir, jam 2 sampai menjelang subuh. Nah, jika sekiranya kita tidak sanggup untuk bangun malam, dikarenakan mungkin ada rasa malas, atau mungkin juga khawatirnya tidak bisa mengerjakan, takut ketiduran, maka alangkah baiknya antum dari nanti malam mengerjakan tahajud dan witirnya tersebut setelah pelaksanaan apa? Ba'diyah Isya. Meskipun dengan jumlah rakaat yang sedikit. Paling sedikitnya tahajud dan witir itu berapa rakaat? 3. 2 tahajudnya, 1 witirnya. Habis Ba'diyah Isya 2 tahajud 1 witir. Besok malam juga begitu. Kalau punya kekuatan tambahlah 4 tahajud 1 witir. Kalau punya kekuatan lagi 4 tahajud 3 witir. Kalau punya kekuatan lagi 6 tahajud 3 witir. Kalau punya kekuatan lagi 8 tahajud 3 witir. Jangan sampai ditinggalkan. Subhanallah, asbab kita masuk surga. Sebab kita masuk surga tanpa hisab. Salah satu sebabnya apa? Suka tahajud, qiyamul lail, termasuk witirnya. Nah, jelas? Jadi jangan ditinggalkan ya, berkaitan tentang masalah itu. Nah, dari sini kita katakan bahwasannya bagi kita yang mengerjakan tahajud dan witir sebelum tidur, maka tidak mengapa yang demikian, tepatnya setelah pelaksanaan Ba'diyah Isya. Nah, di sini tidak pernah Nabi itu witir doang. Jelas ya? Sebelumnya ada apa? Ada tahajudnya. Jadi seakan-akan witir itu sebagai apa? Penutup. Meskipun kita katakan ya tidak tidak keseluruhannya seperti itu. Artinya kita sudah tahajud dan witir setelah Ba'diyah Isya dengan jumlah yang sangat kecil sekali rakaatnya, 3, 2 tahajud 1 witir, 2 tahajud 1 witir. Kalau takdirnya jam 3 malam kita terbangun, nggak bisa tidur lagi. Boleh tidak kita menambah jumlah rakaat salat tahajud dan qiyamul lailnya? Boleh, Rasulullah pernah lakukan itu. Beliau pernah salat malam, ya termasuk witirnya, salat malam dulu, setelah itu witir, setelah itu beliau tidur. Bangun-bangun, ya beliau melakukan salat tahajud lagi, tambahan lagi. Dan itu dilakukan oleh Nabi pernah ya sekali atau 2 kali. Nah, ada pun yang dilakukan oleh sebagian teman, witir dulu, yang penting witirnya deh. Untuk tahajudnya ya kita usahakan tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Ya, ini kita katakan tidak sunnah. Sunnahnya itu apa? Sebelum witir apa? Tahajud, baru witir. Seperti itu. Ada 4 orang sahabat Nabi yang terbiasa salat malamnya dan tahajudnya termasuk witir sebelum tidur. Siapa saja? Kisi-kisinya depannya semuanya abu. Ini hadiah nih. Hadiah. Siapa 4 orang sahabat tersebut? Dapat gelas. Faslih. Bergerak untuk umat. Wow. Bagus juga ini. Jadi kalau misalnya diletakkan di atas meja makan kan ingat, berarti ada keinginan untuk menyumbang nanti kan, seperti itu. Ya kan? Ini kan iklan buat nyumbang kan. Masa cuma sekedar ini doang untuk mengembangkan dakwah, kan ini masjid masih kecil. Kita berusaha untuk beli tanah yang di belakang lagi. Iya, jangan amin-amin doang, tolong dong. Ini kan kecil, ini kan gak kuat, kesian tuh yang kepanasan di luar itu. Ya. Jadi kalau bisa kita jadikan pusat di sini ya, untuk daerah Jakarta Barat ya, seperti itu di masjid. Nah, maka oleh sebab itu ada hadiah buat antum. Tapi bisa jawab, siapa 4 orang sahabat tadi yang terbiasa sholat malamnya, tahajudnya, termasuk witir sebelum tidur tadi itu, tepatnya setelah Ba'diyah Isya. Kisi-kisinya depannya abu semuanya. Ya jangan kalau satu, kemudian yang kedua salah nggak jadi dapat hadiah Pak. Abu Bakar, benar, satu. Yang kedua siapa? Nah, nggak jadi. Siapa Pak? Ya, saya aja yang dapat hadiah. Pertama Abu Bakar, benar. Yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Abu Darda, yang keempat Abu Dzar Al-Ghifari. Jelas ya? Nah, kita pajang lagi di sini. Nah,
Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Ini tambahan ilmunya ya maksud saya. Kemudian wasiyami salah satu ayam min kulli syahr, berpuasa 3 hari di setiap bulan. Nah ini kan umum juga. Afdolnya tanggal 13, 14, 15 ayamul bid. Tapi kalau antum halangan tuh bisa jadi sakit, bisa jadi karena ada undangan, bisa jadi hari itu lagi lapar banget. Ya, kita katakan tergantung orangnya. Boleh nggak diganti selain hari yang 3 tadi itu, 13, 14, 15? Boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Tapi yang afdol itu, sehingga muncul istilah ayyamul bid, hari-hari putih itu adalah tanggal 13, 14, dan 15 berpuasa. Nah maksud saya, di sini kan Abu Hurairah dikasihkan wasiat, yang pertama apa tadi? Salat duha 2 rakaat. Yang keduanya apa? Tahajud dan witir sebelum tidur. Ini membantah orang yang mengatakan bahwasanya kalau kita sudah tahajud tidak perlu duha lagi. Atau ada juga yang mengatakan kalau kita sudah duha nggak perlu tahajud dan witir lagi. Ini bantahannya. Bahwasanya kalau kita sudah tahajud dan witir, duhanya tetap dikerjakan. Buktinya apa? Itulah wasiatnya Nabi kepada 3 orang sahabat, di antaranya Abu Hurairah, yang kedua Abu Dzar Al-Ghifari, yang ketiga siapa? Abu Darda. Jelas? Nah kemudian yang terlarang yang berkaitan dengan masalah kita ini, ya, that is the point. Nah, kemudian dikatakan yang terlarang yang 3 itu adalah wanahani an-nakrati kanakrati dik. Aku dilarang sholat sebagaimana ayam yang makan tuk 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 cepat banget. Kemudian wa ik'a'i ka ik'a'il kalbi, kemudian duduk sebagaimana duduk anjing, nanti kita akan jelaskan. Wa iltifatin ka iltifati sa'lab, atau menengok sebagaimana atau menoleh atau menengok sebagaimana musang menoleh. Salat. Ada yang datang. Atau ada yang batuk. Batuk banget. Lihat doang. Iya kan? Subhanallah. Itu tidak dibolehkan. Nah ini larangan yang keberapa tadi? Yang berkaitan dengan menyerupai binatang? Yang pertama, menyerupai anjing. Yang kedua, onta. Yang ketiga, musang. Oke. Yang keempat, ayam. Sudah dapat 4 ya? Subhanallah. Ya, jadi jangan cepat-cepat ya. Dan kita ingat, bahwasannya dan kita paham bahwasannya tumak ninah itu termasuk bagian daripada rukun sholat. Ruku harus ada tumak ninah, iktidal harus ada tumak ninah, sujud harus ada tumak ninah. Gerakan-gerakan sholat itu harus dirangkai dengan tumak ninah, diiringi dengan tumak ninah. Kalau tanpa tumak ninah, sholatnya cepat banget. Berarti apa? Sholatnya tersebut tidak sah. Ya, salatnya tersebut tidak sah. Sampai Nabi tadi mengatakan apa? Subhanallah, kalau ada ketika melihat seseorang yang salatnya itu cepat banget ya kan? Kata Rasulullah SAW, kalau sekiranya dia meninggal dalam keadaan yang seperti ini, apa kata Nabi? Maka dia meninggal dalam kondisi bukan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Itu yang keempat. Larangan melakukan sujud atau gerakan-gerakan sholat dengan cepat seperti ayam yang mematuk. Kemudian yang kelima, larangan duduk ik'a seperti binatang buas, seperti anjing, seperti monyet, seperti syaitan. Jadi ada beberapa konteks di sini. Ya, yang ma'ruf itu ik'a, itu duduknya syaitan dan duduknya binatang buas dan anjing. Nah, saya ingin menjelaskan dulu duduk ik'a. Ik'a itu ada 2. Ada ik'a yang dibolehkan, ada ik'a yang terlarang. Ik'a yang dibolehkan, itu duduk ik'a yang kita lakukan duduk di antara 2 sujud. Yang dimana kita meletakkan dan menancapkan kedua telapak kaki kita
kemudian kita tempelkan satu per satu, ya, artinya kedua telapak kaki tersebut ditempelkan dalam kondisi menancap atau berdiri, kemudian kita duduki. Itu yang disebut dengan duduk iqa yang dibolehkan. Tumitnya kita duduki. Ini maaf ya kalau bahasa kurang sopan, minta maaf sebelumnya. Bagian belakang itu bahasa Indonesianya apa? Bokong atau maaf ya, nggak apa-apa kayak menyebut itu bokong atau pantat. Nah, jadi duduk iqa itu maaf banget meletakkan bokong kita atau pantat kita di atas dua tumit pada waktu duduk di antara dua sujud. Itu duduk iqa. Kedua telapak kaki dalam kondisi berdiri nancap begini, kemudian ditempelkan, kemudian bokong kita dudukkan di atas tumit kita tadi itu. Ya, atau maaf pantat kita dudukin, ya, kita dudukan di atas tumit kita tersebut. Itu duduk iqa yang dibolehkan. Antum mau contoh? Coba contohkan duduk iqa. Yang dibolehkan, antum di situ aja, ya. Nah, itu duduk iqa, itu sunnahnya kapan? Ketika duduk di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud itu duduknya ada dua. Pertama duduk iftirash. Duduk iftirash gimana? Yang kedua adalah duduk iqa yang dibolehkan. Contohkan lagi duduk iqa yang dibolehkan seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Nah, ada duduk iqa yang terlarang. Duduk iqa yang terlarang yang pertama, maaf bisa contohkan, bagian belakang pantat atau bokong menempel di sajadah, kemudian telapak kaki yang kanan ke kanan, ya, telapak kaki yang kiri ke kiri. Coba, sakit kan? Nah, dilarang oleh Nabi SAW duduk seperti itu. Ya, coba telapak kakinya. Nah, berarti antum sudah tua ini kalau misalnya sudah sakit. Coba sering, itu bagus tuh untuk olahraga, coba. Nah, itu tidak boleh ya. Itu iqa yang pertama yang tidak boleh. Iqa yang kedua yang tidak boleh juga, yang dikatakan oleh Nabi seperti ya binatang buas, ya, menghamparkan kedua kakinya. Dalam riwayat yang lain kan seperti anjing menghamparkan kedua kakinya. Nah, itu disebutkan seperti ini. Cara duduk iqa yang terlarang. Yang kedua, menegakkan kedua betis, tegakkan dulu kedua betis, itu yang pertama. Kemudian menempelkan pantat atau bokong ke lantai atau ke sajadah. Kemudian meletakkan kedua tangan di lantai atau di tanah atau di sajadah. Iya, diangkat, ya, seperti itu. Nah, jadi pertama menegakkan kedua betis. Iya. Oke. Kemudian ya seperti itu. Wallahu alam. Itu iqa juga. Jadi iqa yang terlarang. Wallahu alam bissawab. Naam. Taib. Ada dua ya iqa yang berkaitan dengan yang terlarang tadi itu. Ya. Yang pertama bagian belakang, ya, atau bagian pantat atau bokong menempel di sajadah atau lantai, kemudian telapak kaki yang kanan ke kanan, telapak kaki yang kiri ke kiri. Yang kedua, iqa yang terlarang, ya, dengan menegakkan kedua betisnya, kemudian menempelkan pantatnya atau bokongnya ke sajadah atau ke lantai, kemudian meletakkan kedua tangannya di sajadah atau di lantai tersebut. Itu juga yang terlarang. Wallahu a'lam. Nah, kita bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yabtarisha ar-rajul diraihi ibtirasha as-sab'i. Nabi SAW melarang uqbatu syaitan, yaitu duduk seperti duduknya syaitan. Tadi yang dilakukan oleh beliau yang pertama tadi itu. Juga melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya seperti terhamparnya kaki binatang yang buas. Naam. Terhamparnya ini seperti ini. Kita sujud, lengan kita dan siku menempel. Sebagaimana tadi sama seperti apa? Anjing tadi itu. Ketika anjing tersebut dalam kondisi
dia duduk menghamparkan kedua kakinya. Nah itu berkaitan dengan larangan yang keberapa? Kelima, ya. Jadi yang pertama kita katakan terlarang kita tersebut ketika sujud seperti anjing yang menghamparkan kedua kakinya. Nah, kemudian yang kedua, jangan sampai kita turun mau sujud seperti turunnya onta. Yang ketiga, jangan sampai kita menoleh, menengok, melihat ke kanan dan ke kiri ketika sholat, persis seperti binatang apa? Musang. Dalam riwayat, ya, ada yang mengartikan sa'lab di situ adalah rubah. Wallahu a'lam. Yang keempat, bahwasannya kita larangan untuk sujud secara khususnya dengan cepat atau gerakan-gerakan salat dengan cepat seperti ayam yang mematuk. Kemudian yang kelima, larangan duduk iqa seperti binatang buas. Naam. Kemudian selanjutnya yang keenam, larangan menggerakkan tangan ketika salam seperti ekor kuda. Kita bacakan hadisnya. Hadis dari Jabir bin Samarah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala berkata, Salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah salat bersama Rasulullah. Fakunna idza sallamna qulna bi aidina assalamu alaikum. Kami kalau sudah selesai salat, ya, jika sudah salam, tanda bahwasanya ibadah salat sudah selesai, kami mengisyaratkan dengan tangan kami sambil mengucapkan assalamualaikum. Fanadhara ilaina Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melihat kepada kami sambil beliau berkata, ma sya'nukum tusyiruna bi aidikum. Ada apa kalian ini? Mengapa kalian tersebut memberikan isyarat dengan tangan kalian tersebut? Seolah-olah kata Nabi ini, ka'annaha adnabu khayli syumsin. Idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wa la yumi'u biyadihi. Bahwasannya, ya, jika kalian melakukan hal itu kata Nabi percis seperti atau seolah-olah ekor kuda yang tidak tenang. Idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wa la yumi'u biyadihi. Jika salah seorang dari kalian tersebut selesai salat dengan mengucapkan salam, hendaknya ia menoleh kepada saudaranya. Maksudnya kan kita salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan memberikan isyarat dengan tangan. Seperti melambaikan seperti ini. Itu seperti apa dipermisalkan oleh Nabi? Seperti ekor kuda, ya, yang tidak tenang. Nah, ini isyarat, ya, isyarat, memberikan isyarat. Dia enggak menengok ke kanan apa? Isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita enggak pernah melihat orang seperti itu. Tapi yang pernah kita lihat gimana? Seperti kelakuan sebagian orang itu. Salam, ya, ketika salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Antum pernah kepo enggak nanyain dia? Kenapa dia begitu? Ana pernah tanya, agak pudul dikit deh. Pak, antum tadi salam begini, kenapa ya Pak ya? Antum tahu enggak Ustaz? Itu wujud pasrah ana kepada Allah. Artinya ana berharap nih salat ana diterima, makanya ana begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, Ustaz tahu nggak kalau minta fulus tuh pakai begini apa begini? Oh begini. Nah, ana pasrah, terima ya Allah salat ana. Tapi kan nggak begitu kan, nggak boleh. Itu termasuk kesalahan-kesalahan yang ada di dalam sholat. Kita posisinya kedua telapak tangan itu berada di mana? Di paha, jari jemarinya menempel di atas lutut kan, seperti itu.
bukan dengan cara membuka seperti itu tadi. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwasannya itu termasuk yang terlarang, dan jelas terlarang itu dipermisalkan seperti tadi. Ekor-ekor kuda yang sedang gelisah, kan seperti itu, yang tidak tenang. Seperti itu kira-kira. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, itu 6 hal yang berkaitan tentang larangan kita menyerupai apa? Menyerupai binatang. Nah, tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, perlu diketahui kita ini sebagai manusia diciptakan dalam kondisi yang sangat istimewa sekali. Disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 70, Allahu Jalla wa'ala menyatakan, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam alaihissalam. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang lain. Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Itu manusia. Sedangkan binatang dalam kondisi apa? Di bawah manusia. Tidak terhormat. Itu binatang dan hewan. Dalam surah At-Tin ayat yang keempat, Allah juga mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Manusia berjalan dengan kedua kakinya, kan tadi? Dan kita katakan makan, minum dengan tangan kanannya. Berbeda dengan kondisi hewan yang sebagian berjalan dengan 4 kakinya dan makan langsung dengan mulutnya. Maka oleh sebab itu kita terlarang untuk menyerupai hewan, terutama di dalam gerakan-gerakan sholat tersebut. Nah tadi ada 6 yang paling yang ada dalil ya, dan hujjah tadi kita katakan. Ada juga yang mengatakan begini, ya itu sampai mirip dengan ayam. Sebagai tambahan saja, ada konteks hadis yang seperti ini berkaitan dengan burung gagak, berkaitan dengan burung gagak. Hadis dari Abdurrahman bin Sibil radhiyallahu an, qala berkata, naha Rasulullah an naqratil ghurab. Rasulullah melarang kita untuk menyerupai burung gagak lagi makan, sama seperti ayam. Cepat juga kan? Burung kan seperti itu. Tapi istilahnya kadang pada kesempatan ini Rasul mengistilahkan seperti ayam. Pada kesempatan yang lain Rasul mengistilahkan seperti burung gagak. Naam, termasuk juga dalam istilah yang lain Rasulullah wa ibtirasus sab'i, duduknya hewan buas membentangkan tangan sampai sujud seperti bentangan binatang buas, yakni kaki belakang dilipat, kaki depannya diluruskan, lengannya menempel ke lantai. Nih kita sujud, lengan dan siku menempel. Itu seperti apa? Seperti binatang buas, ya, yang dimana kaki belakang dilipat, kaki depannya diluruskan, lengannya menempel ke lantai, kan seperti itu. Kemudian wa ayyuwattina ar-rajul al-makana fil masjid kama yuwattinu al-ba'ir. Seseorang menghususkan tempat seperti onta menghususkan tempat duduk di tempat tertentu secara terus-menerus. Kalau di tempat sholatnya, Jumatan, taruh sajadah, nanti dia di situ aja. Ya, kalau dia sebenarnya ingin berwudu sebentar nggak ada masalah. Tapi ini orang terlambat datangnya, jam 12 kurang 10 baru datang. Kita tanya, nih siapa nih punya sajadah? Subhanallah, nggak ada yang ngaku. Kita khawatir ada orang yang mungkin lagi di tempat wudu atau lagi di toilet dan seterusnya. Kita enggak. Pas jam 12 lewat 10, jam 12 kurang 10, dia baru datang. Kita pikir cuma hari itu doang. Subhanallah, Jumat yang akan datangnya begitu, Jumat yang setelahnya begitu juga. Pagi-pagi nih, subhanallah, setelah sholat subuh, gelar sajadah. Nanti sholatnya di situ, sebelum
Zuhur atau sebelum Jumatan, dia baru datang. Pingin di barisan sop yang terdepan. Seperti itu. Nah ini kan juga termasuk terlarang. Wallahu a'lam. Ada juga yang mengartikan begini. Antum sholat di situ-situ aja. Kan sunnahnya ada pembeda untuk sholat wajib dengan sholat sunnah. Seperti itu. Meskipun sebagian ulama mendoibkan hadis itu, tapi mayoritas ulama mengatakan itu hadis derajatnya hasan, artinya bisa kita amalkan sebagai bentuk atau sebagai bukti kebaikan kita. Makanya kan ada teman itu ketika dia ingin sholat sunnah ba'diyah, ada teman yang di sampingnya itu memberikan tempat kepada dia, berpindah tempat. Itu sunnah. Tapi ya akhi, ya ikhwan, ya ukhti, kalau teman kita lagi asyik zikir, jangan digoda. Pindah enggak lo? Pindah enggak? Jangan. Antum cari tempat yang lain. Kalau tempat yang lain enggak ada juga, ya sudah salat di situ enggak apa-apa. Seperti itu. Jelas ya? Jadi disesuaikan, dikondisikan lah ya, seperti itu. Nah ada yang mengartikan juga, seperti onta tadi ya, ada dua nih onta. Sujud, tempat di situ-situ aja tuh kayak onta juga ternyata. Itu juga tidak dibolehkan. Ya, wa ayyuwattina ar-rajul al-makana fil masjid kama yuwattinu al-ba'ir. Seseorang mengkhususkan tempat seperti mengkhususkan tempat di masjid seperti onta yang mengkhususkan tempat duduknya di tempat tertentu secara terus-menerus kalau di tempat sholatnya tadi itu. Subhanallah, kalau dulu itu kan masjid kan rata-rata Pak kipas angin. Ya, AC jarang dulu. AC-nya sebenarnya kipas anginnya pun juga paling beberapa biji kadang ya kan. Ada orang yang sholat di situ-situ aja. Kenapa? Adem kan? Subhanallah. Ketika dia terlambat, kita sudah mendului, dia bilang, itu tempat ana loh ya, itu jangan ambil. Ana biasa di situ. Nah, sebagian ulama kadang nggak boleh seperti itu. Ya, kecuali kalau antum misalnya pemimpin. Ini untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Kan memang secara hukumnya kan yang berada di barisan saf terdepan itu adalah yang duluan datang secara hukumnya. Tapi karena antum pemimpin, ya, walil amr, penguasa, maka ditaruhlah tempat khusus. Nanti ketika pemimpin itu datang, penguasa itu datang, walil amr tersebut datang, pemimpin kita itu datang, kita kasih itu tempat. Untuk apa tujuannya? Untuk pengamanan. Bayangkan kalau misalnya, maaf ya, ini dengan kondisi yang di zaman sekarang ini kan kita nggak tahu siapa yang ingin bersikap jahat. Ya, enggak. Siapapun yang datang yang duluan, dia sop terdepan. Yang belakangan jadi belakang sudah. Nah, akhirnya apa? Terjadi kekacauan nanti. Ada orang-orang yang, maaf, yang bersikap negatif atau bersikap buruk kepada pemimpin. Bisa berbahaya kan buat pemimpin kita. Makanya diletakkanlah tempat khusus. Kalau beliau tersebut sholat di masjid kita, kita persilakan. Di shop yang pertama yang sudah kita kasih tanda tadi itu. Itu tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk ustadz. Terutama khutbah Jumat kan. Kata-kata ustadz duluan apa akhiran datangnya? Akhiran. Kenapa? Ustadznya jauh. Tapi tetap antum undang khutbah Jumat, bukan begitu? Kalau antum kan sekitar sini, pantasan cepat. Nah Ustadz, di mana Ustadz? Udah sampai mana Ustadz? Kan seperti itu. Nah, tapi ada tempat khusus Ustadz di sini. Ustadz ditulisin. Iya kan? Muadzin. Siapa lagi? Ketua DKM. DKM juga. Maksudnya tujuannya menemani Ustadz. Ketua DKM, pengurus masjid, ya kan? Karena ustadznya kan ngomong sama siapa nanti, nggak ngerti semua. Ya sama yang ngundang kan seperti itu. Tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini beberapa poin ya. Jadi yang ada dalil itu cuma ada 6 ya. Pertama menyerupai apa? Anjing. Ya itu berkaitan dengan apa? Sujud, yang dimana lengan dan siku menempel ya di lantai.
Yang kedua, onta. Onta ada dua nih. Yang pertama berkaitan dengan turun ketika mau sujud. Sekali lagi, tangan dulu atau lutut dulu? Lutut dulu baru tangan. Kalau tangan dulu baru lutut berarti menyerupai onta. Menyerupai onta, bukan onta aja gitu kan. Menyerupai onta kan seperti itu. Nah, yang kedua masalah onta tadi, kalau orang sholat mengkhususkan di situ-situ aja, nggak berpindah-pindah, ya seperti itu. Usahakan berpindah juga, terutama kalau misalnya kita katakan di situ-situ sop yang pertama, ya kita kadang di belakang imam, kadang juga di samping teman yang persis berada di belakang imam dan seterusnya. Terutama ada yang memahami itu berkaitan erat dengan ada perbedaan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Jadi kalau sholat wajib misalnya di tempat ini, ya di A misalnya di tempat yang A, untuk sholat sunnahnya di tempat yang B, masih dari bagian masjid tadi itu, seperti itu. Jangan di situ-situ saja. Yang ketiga tadi menyerupai apa? Musang. Ya, apa yang dilakukan oleh musang? Kalau mencari mangsanya menengok ke kanan dan ke kiri, ya kan? Tidak boleh. Pandangkan pandangan mata kita ke tempat sujud atau ke depan ya. Tidak boleh kita memandangkan ke atas, tidak boleh juga kita katakan ke kanan ataupun ke kiri. Kenapa? Karena pada saat kita sholat Allah Jalla wa'ala hadir. Dan hadirnya Allah Jalla wa'ala pada saat kita sholat tersebut tidak lain ya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya pada nomor hadis 909, la yazalallahu azza wa jalla muqbilan alal abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Allah senantiasa berada di hadapan seorang hamba. Ya, berhadapan di hadapan seorang hamba sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungan Allah. Ketika si hamba itu sedang sholat, selama ia tidak menoleh, selama si hamba itu tidak menengok, melihat ke kanan dan ke kiri. Jika si hamba yang sholat tadi menengok dan melihat ke kanan dan ke kiri, Allah berpaling darinya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, perumpamaan orang yang menoleh di dalam sholatnya dengan pandangan matanya atau hatinya, ialah seperti seseorang yang dipanggil oleh seorang raja. Raja tersebut menundukkan orang itu di hadapannya, mulai memanggilnya, menyerunya dan mengajak dia berbicara kepadanya. Namun pada saat itu orang tersebut menoleh ke arah ke kanan, menoleh ke arah ke kiri dari sang raja. Hatinya juga berpaling dari sang raja, tidak mau fokus untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh sang raja, sehingga ia tidak memahami pembicaraan sang raja. Maka apakah perkiraan orang itu terhadap tindakan raja kepadanya? Kira-kira apa? Ini ada pejabat nih, siapapun misalnya, atau atasan kita lah, bos kita lagi asyik ngomong, kita hatinya kemana-mana udah, belum lagi pandangan mata. Bos ngomong aja, itu kira-kira apa yang dilakukan oleh bos kita? Menegur ya, menegurnya itu bisa dengan omongan, bisa juga apa? Apa Pak? Dia ngambil tongkatnya, ketuk katanya. Perhatiin nggak Anda? Fokus nggak? Iya kan? Antum saja nih, sama-sama antum berdua, ada satu ngomong, ya, iya, gimana? Oh begitu toh. Antum marah nggak? Inti look at to me dong, please dong. Kan seperti itu kan? Lihat Anda dong kalau inti ngomong. Selaman aja nih, kita selaman. Wajah antum kemana-mana. Marah nggak antum? Si Ustadz sombong banget ya. Nggak lihat wajah anak ketika selaman. Ya, apakah anak perempuan? Kan enggak. Kan seperti itu antum, ngomel aja. Ya kalau Ustadz kan kadang kena banyak, jadi kadang nggak fokus, nggak melihat lagi. Tapi itu pun kita usahakan selamat. Sebagai wujud penghormatan, apalagi ngomong. Iya kan? Ya tersinggung lah antum nih. Antum di barisan depan lagi, si Ustadz asyik ngomong. Antum kadang. Si Ustadz lihat antum. Pas itu, ketika antum mau nanya, Ustadz, inti memang perhatian Anda tadi ya? Oh iya Ustadz perhatian. Anda lihat mata inti ke sana, kemari sebagainya.
Apalagi itu atasan kita. Apalagi kita tersebut ya bersama pemimpin kita. Ya jelaslah marah kalau kita nggak fokus dengan dia. Hati kita sudah nggak fokus, pandangan mata juga nggak ke dia. Ada yang fokus, matanya ke orang tersebut. Hatinya nggak, sama tuh. Subhanallah, kayak musang juga. Seperti itu, naam. Ya, pas bilang, naam. Naam, kayak antum di pengajian itu. Iya. Pas sesan pertanyaan, nanya lagi. Jadi 1,5 jam nih kita cerita, nggak paham sama sekali antum. Tadi bilang paham nggak? Paham. Terus ada pertanyaan, Ustaz, gimana hukumnya orang yang sholat menengok ke kanan dan ke kiri? Ya Allah, ini kan udah dijawab tadi. Berarti antum nggak fokus kan? Ustaz, gimana hukumnya kalau kita tangan dulu baru lutut? Boleh nggak? Apakah milisi sunnah? Kan udah dijawab tadi. Coba lihat nih pertanyaannya. Menunjukkan fokus atau tidaknya. Coba lihat nanti. Sudah dijelaskan 1,5 jam, tetap begitu saja. Nah, jelas ya? Subhanallah. Kemudian, jadi bisa jadi menengok ke kanan ke kiri itu secara zahirnya, bisa jadi hatinya. Bisa jadi kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, tetapi larangan menoleh ini dikecualikan dengan beberapa hal jika dibutuhkan, seperti melirik dengan tanpa memutar leher. Ya, menolehnya imam kepada makmum karena suatu keperluan. Satu keperluan misalnya seperti Nabi SAW melihat Rasulullah duduk nih sholatnya, sahabat berdiri aja. Rasulullah memberikan isyarat seperti ini untuk duduk. Nah, itu kan ada hajat, ada kebutuhannya. Atau subhanallah, dia batuk-batuk nih. Subhanallah, dahak pada mau keluar. Nah, antum melengok begini. Ambil sapu tangan atau tisu ludah kan begitu. Kan menengok juga begini. Yang tidak boleh ada orang di situ kan, itu yang nggak boleh. Meludahin orang namanya. Antum nundukkan juga berada gitu kan, seperti itu. Jelas ya? Ke sebelah kiri. Nah, itu tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Tayyib, yang keempat kan larangan sujud dengan cepat seperti ayam mematuk. Termasuk gerakan-gerakan sholat. Termasuk ayam dan juga apa tadi? Burung gagak. Yang kelima, larangan duduk ik'a seperti binatang buas atau seperti syaitan. Dalam riwayat yang lain seperti monyet, ya. Seperti itu. Dan seperti anjing juga. Nah, ada beberapa riwayat berkaitan dengan penjelasan itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, yang terakhir, larangan menggerakkan tangan ketika salam seperti ekor kuda. Nah, tidak dibolehkan. Taib, sudah 1,5 jam, jelas ya? Apa yang kita sampaikan tadi? Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Intinya dalam kitab kita ini cuma ada satu, yaitu apa tadi? Menyerupai anjing tadi itu loh. Yaitu apa? Janganlah kalian menghamparkan lengan dan siku kalian ke lantai ketika mau sujud tersebut, ya ketika sujud sebagaimana apa? Sebagaimana anjing ya duduk dengan menghamparkan kedua kakinya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan ikhwan? Silakan. Fadhil masykuran. Ya. Ya. Iya, yang ada yang saya pahami itu yang pertama itu ik'a, yang dicontohkan oleh kita tadi. Yang kedua tadi ada yang mengatakan itu di luar sholat, yang menempelkan begitu itu, yang ketika Rasulullah lagi khutbah, sahabat ada yang duduk begitu. Kata Nabi, jangan duduk seperti itu. Itu duduknya orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Nah, kondisinya begitu, pada saat Rasulullah berdiri, kan tidak seperti sekarang ini. Ya, berpakaian dalam apa semua. Kondisi pada saat itu kan maaf, dalam kondisi yang terbatas. Ada sebagian ulama memberikan illah alasannya kenapa tidak boleh seperti itu.
itu sangat mudah terlihat auratnya kita. Sangat mudah terlihat auratnya kita, maka tidak dibolehkan yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau berkaitan dengan masalah duduk tadi, yang tidak boleh, yang pertama itu yang berkaitan di dalam sholat. Yang kedua itu ada yang mengatakan itu di luar sholat kejadiannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu pun juga tidak boleh. Paling tidak makruh yang demikian. Nah, karena kan itu duduk santai itu. Yang kedua tadi, yang kedua yang dicontohkan tadi itu apa? Duduk santai, seseorang yang seperti itu. Nah, kenapa ilahnya itu selain ada hadis ya? Karena kondisinya khawatir aurat itu kelihatan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya. Wallahu a'lam. Iya, lurus saja iya. Selama tidak ada larangan, nggak ada masalah seperti itu. Tapi jangan sampai di hadapan itu ada orang tua misalnya. Ya kan? Kalau sama teman kan nggak ada masalah seperti itu. Atau bersama istri kita nggak masalah duduk seperti itu. Tapi kalau orang tua di hadapan kita, kita melonjorkan kaki kita dengan posisi begini kan, seperti itu. Nah itu kan duduknya kalau coba antum perhatikan teman-teman kita habis selesai main bola nih. Karena kita suka main bola ya. Itu duduk apa kan begitu? Karena kecapean, diangkatkan betisnya itu, kemudian dia meletakkan begitu. Itu kan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya yang Anda maksudkan? Yang duduk begitu kan banyak tuh. Seperti itu. Nah itu termasuk ik'a yang terlarang. Dan itu dikomentari memang bukan di dalam sholat, di luar sholat seperti itu. Yang di dalam sholat itu yang dicontohkan yang pertama tadi bagian pinggul atau bokong menempel dengan sajadah, kemudian kaki yang kanan ke kanan, kaki yang kiri ke kiri seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, ke depan. Iya, hukumnya makruh. Syekh Utsaimin mengatakan jika sekiranya antum dengan membuka mata membuat antum tidak khusus salatnya, maka dibolehkan untuk memejamkan mata. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan jika sekiranya memang benar dengan antum membuka mata melihat ke tempat sujud misalnya atau ke depan membuat antum tersebut tidak fokus, tidak khusyuk, maka tidak mengapa untuk memejamkan mata antum. Tapi kalau sekiranya tidak ada apa-apa nih, tidak ada apa-apa maka tidak boleh yang demikian. Karena perbedaan kita dalam masalah berdoa dengan non-muslim atau kafir, kita ketika berdoa tetap membuka mata kita. Tapi kalau mereka apa? Memejamkan mata mereka seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya cuma kan antum alasan supaya fokus, Ustaz, ana kadang enggak khusus, Ustaz. Kalau ana buka mata ana untuk melihat ke tempat sujud sekalipun, kadang ada saja godaannya. Nah, jika kondisinya memang seperti itu, monggo silahkan pejamkan mata. Tapi aslinya memejamkan mata dalam sholat hukumnya apa? Makruh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, ya, cepat banget. Masya Allah. Hitungan detik berarti 5 detik. Ke depan nanti antum yang jadi, ya, ke depan antum yang jadi imam. Supaya dia jadi makmum paham bagaimana sholat tersebut. Iya, kalau sudah hitungan detik baca Al-Fatihah, nggak sampai 1 menit. Berarti kan dia maaf cepat banget dan jelas nggak sesuai dengan aturan tahsin dan tajwid seperti itu. Berapa detik? Amin. Allahu akbar. Allahu man hamidah. Allahu akbar. Salatnya juga begitu. Nah, harusnya makmum yang tadi yang merasa heran datang dong. Mam, antum cepat banget salatnya gitu loh. Nah, kalau tersinggung semua manusia ini namanya hidup di dunia pasti tersinggung lah. Siapa yang gak tersinggung?
Ustadz lebih tersinggung sama antum, ya kan seperti itu. Cuma kan sudah kuping tebal aja gitu kan, hati kuat aja seperti itu. Namanya orang menegur itu kan karena sayang, antum sayang dong sama imamnya antum. Antum tegur, kalau antum diamkan aja ya salah seumur hidup deh nanti. Kalau antum diam, ana diam, dia diam, siapa yang akan tahu, yang akan menyampaikan yang hak tadi itu? Oh, ganti sudah ketua DKM-nya kalau begitu. Ngapain jadi ketua DKM kalau nggak berani juga? Yang punya masjid siapa sih? Yang bangun masjid siapa? Oh, ternyata imamnya. Dia cuma sekedar petugas masjid. Ketua DKM itu cuma sekedar ditugaskan doang, ya kan, seperti itu. Nggak bisa, Pak. Ya, kita ngego. Apalagi di situ ada ustadz misalnya. Ustadz, tolong deh ustadz ngomong sama dia. Kalau ana yang ngomong, ana paham apa dalil, nggak bisa. Kalau dia balikin, inti dalilnya apa? Inti nggak bolehin ana begitu. Nah, cari kan ustadz ada kan di situ? Iya kan, nah halas. Nah, yang ustadz yang ada aja yang disuruh jadi imam. Kenapa dia yang jadi imam? Oke, kalau begitu nanti antum ngomong sama tuh ustadz. Dari hari ini, jangan menunggu besok. Ustadz, ini ustadz atas nama jamaah nih semua, ini kayaknya imam yang sekarang nggak layak jadi imam. Kenapa cepat banget membaca dan jelas nggak? Kita ini sholat nggak ada tumak nina dan itu kan berbahaya, mengganggu keabsahan ibadah sholat kita. Seperti itu dong. Antum ngomong sama tuh ustadz atau sama ketua DKM-nya tadi. Nah, ketua DKM pasti berani lah, insya Allah, nggak mungkin nggak berani lah. Ketua DKM itu kan punya hak memecat kan, tapi imam nggak bisa memecat ketua DKM, bukan begitu? Iya. Nah. Ada yang lain? Ya Pak. Iya, durasi waktunya. Hah? Ya ruku juga begitu ya, jangan sampai rakaat yang pertama lama banget rukunya, kecuali yang berkaitan dengan sholat khusus, seperti sholat gerhana, itu kan memang ada anjurannya. Sholat gerhana itu kan dua rakaat, pembacaan Al-Fatihahnya 4 kali, pembacaan surah setelah Al-Fatihah 4 kali, rukunya 4 kali, iktidalnya 4 kali, sujudnya pastinya 4 kali juga. Nah, atau secara istilah yang lain 2 rakaat, setiap rakaat 2 kali Al-Fatihah, 2 kali pembacaan surah, 2 kali ruku, 2 kali iktidal. Nah, di situ disebutkan berkaitan dengan surah yang pertama kali dibaca itu lebih panjang ketimbang surah yang kedua. Yang kedua lebih panjang daripada surah yang ketiga. Yang ketiga lebih panjang daripada yang keempat. Nah, begitu juga ruku. Seperti itu. Nah, tapi untuk sujud diusahakan durasi waktunya itu disamakan. Tidak boleh satu dengan yang lainnya itu lebih dipanjangkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga yang mengatakan bahwasanya enggak, sama, ruku juga begitu. Di situ berkaitan dengan bacaan sholatnya saja. Untuk surah ya. Jadi untuk ruku dan sujud itu sama. Durasi waktunya enggak boleh yang satu lebih tinggi. Hatta sholat gerhana. Hatta sholat gerhana sekalipun. Seperti itu. Kecuali yang berkaitan dengan pembacaan surahnya saja. Pembacaan surah tadi kan jelas. Misalnya untuk surah yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surah apa? Misalnya hitungan ayatnya 20 ayat. Kemudian surah yang kedua 15 ayat. Surah yang ketiga setelah Al-Fatihah ya, itu 10 ayat. Kemudian surah yang keempatnya itu 5 ayat, seperti itu. Tapi untuk rukunya ya, setahu saya wallahu a'lam itu tetap seimbang, sama. Termasuk sujud juga tetap seimbang. Tidak boleh satu lebih dipanjangkan ketimbang yang lainnya. Nah, khususnya sujud. Rasulullah mengatakan tadi, i'tadilu fi sujud, itu ada 2 pengertian, seimbangkan, sepadankan sujud kalian, itu bisa dimaksudkan berkaitan dengan lurusnya ini. Ketika kita sujud bahu kita zuhur, ya, zuhurun kita ini, ya, sebagaimana dikatakan di sini bahwasannya
al-amru bil i'tidal bis sujud wa huwa i'tidalu adh-dhahr fihi wa dzalika bi ayyakuna sajid ala akmali hay'atin minan nasyat wa taba'udi amma yash'uru bitahawuni wal kasal wa qillatul i'tina bis shalah. Perintah untuk menyeimbangkan sujud artinya bagian punggung belakang ini seimbang, lurus ya ketika sujud itu, dan agar orang yang sujud itu dalam kondisi yang sempurna untuk apa? Untuk giatnya dia melaksanakan ibadah sholat dan jauh dari sifat melalaikan. Sifat melalaikan tuh sujudnya seenaknya aja, atau malas untuk sujud dan kurang menjaga daripada ibadah sholatnya. Wa yatimul i'tidal biwadil musalli kaffaihi al-ar wa raf'i dhira'aihi anil ar wa an janbaihi raf'an balighan bihaisu yadhharu batin ibtaihi idza lam yakun masturan. Nah, yang demikian itu gimana dianggap lurus? Kedua telapak tangan menempel ya. Jadi 7 anggota badan, jidat dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari jemari kaki menempel di tanah. Kemudian lengan dan siku diangkat. Kemudian agak direnggangkan. Dari apa? Ini namanya nih lambung ya? Apa namanya ini? Tulang rusuk ya? Apa? Lambung kita bukan ini. Ya kan? Kecuali kalau misalnya mengganggu nih orang yang berada di samping kanan kita, kiri kita, tidak perlu untuk ditinggikan. Secukupnya dan sekedarnya saja. Kalau ada orang di samping kanan kiri kita dengan kita begini mengakibatkan terganggu orang samping kanan kiri kita, maka kita sewajarnya saja. Seperti itu. Lakin hadza muqayyadun bima idza lam yu'jimin man bijawarihi atau bijiwarihi. Naam. Fahiya sunnatun idza tayassara fi'luha. Dan yang demikian itu sunnah seperti ini kalau kita mudah untuk melakukannya. Wallahu a'lam. Fa idza ta'adza man bijiwarihi jafa bil qadar alladzi la yahsulu bihi darar. Apabila teman sebelah kanan kiri kita terganggu dengan kita mengangkat seperti ini, maka kita mengangkat sewajarnya saja. Jelas ya? Seperti itu. Yang tidak boleh itu lengan dan siku menempel di mana? Di lantai atau di sajadah tadi. Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini ibu-ibu dulu kita bacakan ya. Ya, pertanyaan dari ibu-ibu ini. Ustadz, apakah salat tahajud tersebut harus tidur terlebih dahulu? Ya enggak? Ada syarat enggak harus tidur dulu? Enggak ada syarat. Nah, jadi setelah ba'diyah isya itu misalnya kita tahajud boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah kan? Artinya atau jam 10 kita enggak tidur-tidur. Boleh enggak tahajud dan witir? Boleh. Enggak ada syarat harus tidur. Ustadz, jika kita sholat pada saat sholat Jumat, kita buang angin atau kentut, tapi kita pas di tengah masjid, kita harus gimana Ustadz? Ya keluarlah dari masjid. Keluar dari masjid, ambil air wudhu. Melewati para makmum yang sedang sholat boleh enggak? Boleh, kenapa? Karena setelahnya makmum diwakili oleh siapa? Oleh imam. Antum keluar nih mas, pintu banyak pintu masjid ini. Dan insya Allah kan setahun ke depan kan tambah besar nih masjid kita. Ya kan seperti itu, jadi antum keluar jangan pura-pura sholat, padahal sudah buang angin. Gak boleh, penghinaan terhadap Allah Jalla Jalaluh, haram yang demikian. Atau dia tersebut duduk saja, ketika habis sholat kita tanya, kenapa Pak, kok enggak sholat? Ya batal anda wudhu, anda gak bisa lewat. Kan bisa jalan Pak, kan haram kan melewati orang yang sholat. Nah ini salah paham kan, melewati para makmum yang sedang sholat, ya selama masih ada imamnya kita katakan tidak mengapa. Karena sutrahnya makmum diwakili oleh siapa? Oleh imam. Jelas ya, ambil air wudhu segera antum, setelah itu kembali lagi ke sini. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Ustadz, di dalam satu rakaat ada 2 kali sujud. Jika sujud pertama panjang, maka sujud keduanya suka lupa. Kalau lupa kan nggak ada masalah ya. Langsung ke rakaat berikutnya. Sujud yang pertama dia doa. Pas sujud kedua enggak doa. Alasannya apa? Lupa. Disalahkan enggak dia? Ya subhanallah. Kita katakan kalau lupa itu tidak ada dosanya. Makanya kita berdoa apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Seperti itu. Naam. Ya.
Yang lupa terus-menerus itu bahaya ya sebenarnya. Berarti menunjukkan tanda kepikunan sudah ada pada antum seperti itu. Nah, kayak antum nih sebagai suami lupa memberikan nafkah kepada istrinya. Istrinya ngomel aja. Pas datang malam-malam, istrinya sudah cemberut nih. Kenapa cemberut? Sok nggak paham lagi ya. Tadi tahu nggak, pakai duit abah lagi. Aku malu loh sama abah, kata dia. Minta sama umi lagi. Emang kenapa? Nggak ditinggalin uang belanja. Waduh, aku lupa. Minta maaf kan? Besok begitu lagi. Hari ketiga begitu lagi, sepekan. Ya, pantasan saja istri antum minta cerai hari ketujuhnya. Lupa, nggak ada lupa lah sudah begitu ya Syekh. Allahu Akbar. Jangan Pak ya. Subhanallah, sebagus-bagusnya nafkah itu untuk siapa Pak? Untuk istri Pak, untuk anak Pak, seperti itu. Jangan bakhil. Jangan bakhil antum itu. Nah, sama anak itu jangan bakhil. Ya, kalau antum bisa kasih sesuatu yang antum miliki berkaitan dengan harta, kasih istri tersebut. Sesuai dengan keperluannya dan kebutuhannya. Termasuk keperluannya apa sih Pak? Buat makannya Bapak juga. Bukan hari-harinya Bapak. Subhanallah, ketika datang, kok nggak ada masakan di atas meja? Gimana mau masak? Duitnya kagak ada. Kita puasa loh tadi, kan? Nah itu kan jadi masalah nanti. Jadi tolonglah ya. Nah kalau masalah itu saya rasa nggak lupa ya, jangan sampai lupa kita itu berkaitan dengan hak-haknya istri tadi itu. Nah tadi tapi kalau berkaitan dengan sujud kadang memang iya kita fokus nih. Tahu-tahu pas rakaat kedua nggak ada baca doa sama sekali. Subhanallah. Nah makanya dibiasakan baca doa. Ambillah satu doa saja. Kan setiap satu rakaat kan 2 kali sujud. Sujud yang pertama itu kita baca doa apa untuk diri kita. Yang kedua untuk orang tua kita. Kemudian nanti yang selanjutnya untuk istri dan anak kita. Selanjutnya nanti untuk dunia kita. Selanjutnya lagi untuk akhirat kita. Monggo terserah ya seperti itu. Ambil satu doa saja. Jika kita ingin sholat berjamaah dengan suami, tapi kita sebagai makmum masbuk, bagaimana cara memberikan isyarat untuk ikut berjamaah bersama suami? Ya memberikan itu dengan cara kita langsung ikut dengan dia, ya atau dengan memberikan isyarat kita takbir di belakang dia, Allahu Akbar kan seperti itu. Ya kalau nggak paham juga, kan suami halal nggak dipegang oleh istrinya, iya kan? Kita pegang, maksudnya kita mau ikut sholat bersama dia kan, tidak mengapa yang demikian. Kalau nggak paham juga seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, kasih isyarat yang bisa memahamkan suami bahwasanya dia ditunjuk sebagai imam. Tapi ibu-ibu, suami itu sholatnya di mana? Kalau sholat wajib di masjid, bukan di rumah seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Taib cukup ya. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.